wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Di sini saya lagi di kebun durian dan kebun cengkeh serta tanaman pisang itu awalnya. Ya, jadi di Tumpang Sari dengan tanaman cengkeh. Jadi perlahan demi perlahan pohon pisangnya udah mulai saya lakukan penjarangan ya, karena biar tidak menghalangi pancaran sinar matahari. Karena pohon pisang ini dibutuhkan oleh saya ketika awal tanam aja tanaman durian atau tanaman cengkeh di sini gitu sahabat ya. Jadi diusahakan pohon cengkehnya jangan tertutup sama daun pohon pisang di sini. Dan di sini rekan saya lagi memupuk pohon cengkeh di sini sahabat ya. Pohon cengkeh dan pohon durian dengan pupuk NPK Fonska untuk pohon cengkeh, dan untuk duriannya NPK Mutiara Tawon 1616. Karena dipercaya untuk merek tawon di sini tidak begitu banyak melemahkan pH tanah gitu. Cuma tidak untuk jangka panjang, Kak, jamin kan. Sinilah durian-duri hitamnya. Di sini 1 tahun umurnya, karena itu hari ditanam masih kecil dan banyak bermasalah dengan pohon durian di sini, sahabat. Alhamdulillah sekarang perlahan demi perlahan sudah sehat ya, karena saya terus lakukan penyemprotan daun pestisida dan fungisida, insektisida, terus melakukan pembersihan pada rumput, apalagi di musim hujan ini ekstrim sekali musim hujannya, gitu sahabat. Jadi butuh 1 kali lagi berbuah pohon pisang ini, lalu saya melakukan penjarangan, karena biar bagaimanapun pohon durian di sini untuk tiap ganti tahun itu mulai beranjak dewasa, karena setelah dewasanya durian ini sangat banyak membutuhkan selain daripada unsur hara di bawah, dia pancaran sinar matahari itu yang terpenting ya. Dan biar tidak ada terlalu lembab gitu ya ke lahannya atau ke tanahnya, ke permukaan tanaman durian di sini, agar tidak mudah dihinggapi oleh penggerek batang. Itu yang saya khawatirkan, karena penggerek batang itu adalah musuh utama untuk para petani gitu kan sahabat. Nah di sini pohon cengkehnya tidak apa-apa, sahabat mau menanam pohon pisang, yang penting pohon pisang itu diusahakan posisinya ya, posisinya jangan sampai sejajar dengan pohon cengkeh dan durian di sini gitu sahabat. Nanti ngejaganya tumbang ya, tumbang sama angin. Nah ini juga yang besar akan saya lakukan eradikasi atau penebangan, karena sudah tidak sehat pohon pisangnya, karena dari generasi ke generasi ini pohon pisang di sini sudah beberapa tahun usianya, lebih daripada 4 tahun, karena harus saya lakukan penjarangan, karena pohon cengkeh dan pohon durian di sekitarnya itu sudah beranjak dewasa. Ya kan, teman saya itu sendiri yang melakukan pemupukan. Kebetulan beliau lagi kerja memperbaiki gubuk ataupun rumah kebun. Nah di sini adalah durian-duri hitamnya. Nah untuk pakai Fonska boleh juga ya, tapi ini diusahakan Fonska itu tanaman duriannya sudah lewat daripada 2 tahun. Karena pohon Fonska di sini mempercepat lipas generatif, akan memperkeras batang utama, batang sekunder, dan batang primer, serta menghijaukan juga daunnya. Karena di dalam Fonska itu sendiri ada kadar sulfur yang dibutuhkan sekali oleh tanaman durian. Begitu, karena kalau kekurangan sulfur dia seperti penyakit gosong pada daun, ujung pada daun. Itu menandakan bahwa tanaman durian di sini sangat kekurangan sulfur. Sulfur terdapat banyak di pupuk CA, Juvevelva amonia. Karena CA sendiri ya melemahkan pH tanah kalau terlalu banyak sahabat. Nah apalagi di musim hujan begini. Tapi kalau untuk kepentingan, sekalipun itu dipercaya bisa melemahkan pH tanah untuk kekurangannya, ya kita lakukan aja daripada tanaman durian kita ini bermasalah. Nanti kalau masalah tanah akan saya imbangi dengan dolomit. Kawan saya mulai naik ke atas karena ini posisinya miring sahabat. Posisinya miring, memang sangat menyusahkan sekali apalagi di musim hujan ini kalau untuk tanah miring ya, apalagi licin. Tapi tanah miring ini keuntungannya tanaman ini tidak akan tergenangi oleh air. Di sini banyak berhamburan pohon pisang, udah saya melakukan eradikasi agar tidak terlalu gelap. Ya, gelap merimbunkan, menghalangi daun tanaman cengkeh dan tanaman durian di sini. Karena yang diprioritaskan sudah tanaman durian dan pohon cengkeh. Karena di sini pohon pisangnya sudah
beberapa kali saya nikmati gitu sahabat. Jadi tidak penasaran lagi ketika pohon duriannya di sini sudah habis. Kawan saya memupuk durian matahari. Dilakukan sebelum pemupukan itu dibersihkan gulma karena agar tidak ada rebutan unsur hara kan gitu, dan menghindari kelembaban pada permukaan tanah di sini, tanah tanaman. Ini sekitaran bawahnya saja yang saya lakukan pemupukan, karena di bagian atas sudah kemarin bareng kawan saya juga. Jadi keuntungan di sini sahabat, tanah yang lereng di sini, cuman di depan itu datar tuh. Mana ada genangan air ya. Tidak berbahaya untuk tanaman terserang penyakit jamur umpas atau pembusukan pada akar. Sekalipun cuacanya ekstrim, tidak harus capek-capek kita membuat drainase. Beda dengan di lahan datar. Drainase itu harus betul-betul ya kita perhatikan, karena di lahan datar itu air tidak lari jauh, soalnya kan di situ-situ saja, satu titik di situ saja. Ketika air hujan turun dari langit tumpah, dia tidak lari. Beda di sini ya, beda di sini. Dan di sini kemarau pun juga nanti dari permukaan atas tuh air turun ke bawah sahabat ya. Kalau di dalam top bagian subsoil air tanah ini ya, dia akan menyerap. Itu teorinya seperti itu. Makanya tidak pernah ada yang gagal tanaman saya ketika ditanam di tanah yang miring gitu. Kalau miring sekali kan sebelumnya juga saya udah memperlihatkan di video saya sebelumnya, pola tanamnya itu melakukan terasering dulu, karena agar memudahkan kita melakukan penyiraman, perawatan, dan pemupukan, serta melakukan pengemburan pada tanaman tanah itu sendiri. Jadi kalau tidak kita diteraseringkan di tanah miring itu, susahnya yang susah tanaman sendiri tidak menyerap banyak air. Begitu air hujan itu jadi turunnya lebih cepat ya, atau penyiramannya juga tidak terserap oleh akar tanaman yang kita tanam di tanah miring, ketika tanah miring itu tidak dilakukan oleh terasering. Ini usia cengkeh ya. Untuk usia cengkeh ini sekitar 3 tahun. Nah, nanti ketika saya dibuka, dilakukan penjarangan pada pohon pisangnya itu dilakukan pada musim hujan, jangan musim kemarau. Lakukan musim hujan, jadi ketika dia terlatih di musim kemarau itu tidak kaget. Kalau kita langsung dilakukan penjarangan di musim kemarau, itu tanaman kita yang kita tanam di sini kaget, langsung panas begitu saja. Makanya kita awal musim hujan kita lakukanlah penjarangan pada pohon pisang yang sekiranya bisa menaungi tanaman cengkeh dan tanaman durian kita di sini. Ini perlahan demi perlahan sudah saya eradikasi, sebelumnya penuh full sama pohon pisang di sini. Oke, kawan saya sudah selesai. Mungkin hanya sampai di sini dulu sahabat. Tidak panjang lebar karena saya harus bertolak dari kebun ini, mumpung cuaca lagi bagus dan saya banyak waktu yang harus saya kerjakan selain di sini, dan saya akan mandi bersih-bersih dan melakukan sembahyang. Terima kasih yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih, dan nantikan lagi di video saya berikutnya tentang seputaran tentang sebuah tanaman yang kita tanam di kebun ini. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.